Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Hamzari. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya media berbasis Canva menggunakan media slide dengan bahan ajar mengenai penggunaan multimedia interaktif. Baik, alasan saya memilih multimedia interaktif ini karena pada dasarnya salah satu tujuan pembelajaran dengan multimedia interaktif adalah sedapat mungkin menggantikan dan atau melengkapi serta mendukung unsur-unsur tujuan, materi, metode, dan alat penilaian yang ada dalam proses belajar mengajar dalam sistem pendidikan konvensional yang biasa dilakukan. Untuk langkah-langkah dalam membuat media slide ini, yaitu pertama mencari materi atau bahan ajarnya terlebih dahulu melalui Google, lalu di copy paste ke Word. Mengapa saya kopas ke Word dahulu? Karena agar lebih mudah nantinya saat dipindahkan ke media slide. Kedua, saya membuka Canva, mencari template yang pas, dicari dengan keyword presentasi. Setelah itu saya pindahkan materi yang sudah ditemukan tadi ke template media slide yang sudah dipilih. Manfaat dari multimedia interaktif ini diantaranya yang pertama meningkatkan efisiensi, yang kedua meningkatkan motivasi, yang ketiga memfasilitasi belajar aktif, yang keempat memudahkan siswa untuk memahami konsep konsisten dengan belajar yang berpusat kepada siswa, dan yang kelima memandu siswa untuk belajar. Baik, akan saya jelaskan sedikit mengenai multimedia interaktif. Poin-poin materi yang akan saya jelaskan terdapat 4, yaitu pengertian konsep multimedia interaktif, lalu karakteristik media interaktif, dan contoh aplikasi multimedia interaktif. Multimedia interaktif merupakan bentuk media yang menggabungkan banyak unsur dilengkapi dengan alat pengontrol. Dengan demikian, penggunaan yang dapat memilih proses selanjutnya secara aktif. Adapun unsur yang digabung dalam multimedia interaktif antara lain teks, grafik atau image, audio, dan interaktivitas. Interaktivitas bukanlah media, tetapi sebuah rancangan di balik program pada multimedia. Konsep multimedia interaktif. Konsep multimedia interaktif dibedakan menjadi dua, multimedia interaktif berbasis web dan media interaktif. Multimedia interaktif berbasis web. Multimedia interaktif berbasis web ini merupakan sebuah multimedia yang dapat diakses melalui internet atau intranet. Sekarang ini pemakaian multimedia interaktif ini lebih banyak dan lebih luas. Banyak perusahaan berkembang yang menggunakan multimedia interaktif berbasis web dalam merencanakan sumber daya dan untuk mengelola perusahaannya. Multimedia interaktif berbasis web dapat ditemukan pada situs Genius Education, Kelas Kita, Worldwide Telescope, Wolfram Alpha, ayobelajar.com, dan lain sebagainya. Salah satu keunggulan aplikasi berbasis web adalah bahwa aplikasi tersebut dapat diakses dengan cepat melalui browser dan koneksi internet atau internet ke server. Hal ini menerangkan bahwa penggunaan dapat mengakses data atau informasi melalui laptop, smartphone, atau komputer PC di rumah dengan mudah. Dan demikian, multimedia interaktif berbasis web artinya bahwa multimedia tersebut cara menjalankan dan mengaksesnya melalui internet atau berbasis web. Yang selanjutnya, multimedia berbasis media interaktif. Media interaktif biasanya mengacu pada produk dan layanan digital pada sistem berbasis komputer yang merespon tindakan pengguna dengan menyajikan konteks seperti teks, gambar bergerak, animasi, video, audio, dan video. Berbeda dengan multimedia interaktif berbasis web, media interaktif memiliki bentuk berupa aplikasi desktop, CD interaktif, serta aplikasi Android. Pemanfaatan media interaktif salah satunya dalam lingkup pendidikan yang merupakan alat bantu berbasis multimedia yang dapat menjabarkan pesan dan informasi dari guru ke siswa. Media ini dalam prosesnya terjadi komunikasi aktif dua arah antara multimedia dengan pengguna atau yang tujuannya untuk mempermudah proses pembelajaran. Selanjutnya, karakteristik media interaktif. Yang pertama, memiliki lebih dari satu media konvergen, misalnya menggabungkan unsur audio dan visual. Yang kedua, bersifat interaktif, artinya memiliki kemampuan untuk mengakomodasi respon pengguna.
Yang ketiga, bersifat mandiri, artinya memberi kemudahan dan kelengkapan isi sehingga pengguna dapat menggunakan tanpa bimbingan orang lain. Beberapa contoh aplikasi multimedia interaktif. Yang pertama ada PowerPoint, Microsoft PowerPoint. Aplikasi ini dapat digunakan untuk membuat sebuah presentasi dengan tampilan visual yang sangat menarik dengan menambah teks, audio, animasi, bahkan video sekalipun. Yang kedua, Canva. Aplikasi Canva memudahkan dalam membuat sebuah presentasi, video, animasi, poster, dan multimedia interaktif lainnya. Yang ketiga, Powtoon. Aplikasi Powtoon juga menyediakan berbagai macam template yang dapat memudahkan dalam membuat sebuah media pembelajaran. Yang keempat, KineMaster merupakan sebuah aplikasi multimedia interaktif yang dapat digunakan untuk membuat sebuah video pembelajaran yang interaktif. Yang kelima, Prezi. Prezi merupakan salah satu aplikasi multimedia interaktif yang dapat digunakan untuk membuat dan mengelola presentasi secara online. Dan yang terakhir, Zoom. Zoom merupakan aplikasi komunikasi yang menggunakan audio dan video yang dapat digunakan di berbagai macam perangkat secara gratis. Jadi dapat disimpulkan, multimedia interaktif merupakan salah satu inovasi yang dapat digunakan dalam pemenuhan kebutuhan bahan ajar. Penggunaan bahan ajar multimedia interaktif dapat meningkatkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi rangsangan kegiatan belajar, bahkan membawa pengaruh psikologis terhadap siswa. Baik, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.